Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN dan teman bahagia semuanya di rumah. Selamat datang kembali di Posgatra, Podcast Keluarga Sejahtera. Saya Faiza, di sini ditemani oleh rekan saya Zarfani akan menemani teman bahagia selama beberapa menit ke depan. Di sini kita akan membahas isu yang sangat relevan dan sangat penting pada generasi kita saat ini, yaitu kesehatan mental. Di sini telah hadir bintang tamu spesial kita, yaitu seorang psikolog dan juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Halo, selamat datang Tefani. Halo. Ya, Terima gimana kasih. kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Teteh, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Ya. Jadi topik podcast kita kali ini yaitu Say Goodbye to Anxiety, mengatasi krisisnya kesehatan mental Gen Z. Nah, banyak nih penelitian yang menunjukkan bahwa Gen Z ini menghadapi tekanan yang lebih besar nih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Gen Z ini juga disebut-sebut lebih rentan menghadapi tekanan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, terus dengan kesehatan mental seperti itu. Nah, selain itu tekanan dari media sosial, terus perubahan sosial yang cepat, sampai ketidakpastian mengenai masa depan, itu semuanya berkontribusi nih pada meningkatnya angka kecemasan di kalangan generasi ini, Teh. Nah, dalam episode ini kita akan mendalami penyebab dari kecemasan ini, bagaimana Gen Z mengatasinya, dan langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk mengucapkan selamat tinggal pada anxiety. Nah, di sini nantinya juga kita akan menghadirkan Duta Genre Jawa Barat yang merupakan perwakilan dari Gen Z itu sendiri. Nah, mungkin Teh langsung aja ya kita membahas topik kita kali ini ya Teh. Nah, Teh Fani, sebenarnya apa sih anxiety itu sendiri? Anxiety itu sebenarnya adalah salah satu kondisi psychological discomfort ya. Ada satu perasaan kondisi yang tidak nyaman dan biasanya arahnya ke negatif dari diri seseorang ketika mereka biasanya mengalami satu kondisi yang mereka rasa ada sumber stres, ada kekhawatiran. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ada kondisi-kondisi yang buat mereka tidak nyaman, nah itu biasanya bisa menimbulkan satu rasa yang kurang nyaman, psychological discomfort yang biasa disebut dengan kecemasan atau anxiety itu. Baik, seperti itu. Nah, tadi kan Teteh ini sudah menjelaskan nih tentang anxiety itu sendiri. Nah, mungkin kalau contoh dari anxiety yang biasanya terjadi di kalangan Gen Z itu seperti apa sih, Teh? Kecemasan itu manifestnya banyak sekali ya. Tapi mungkin kalau Gen Z sekarang kayak mereka khawatir dengan apa yang dibicarakan orang lain, terus kemudian kekhawatiran tidak sama dengan orang lain. Kalau pernah dengar FOMO ya, fear of missing out, kayak misalnya takut tidak sama dan lain sebagainya, kekhawatiran dari sebenarnya kalau misalnya Gen Z juga kayak mereka khawatir tidak bisa sukses di kemudian hari, misalnya seperti itu. Jadi karena Gen Z ini adalah usia-usia yang mereka kan kalau banyak sekali pendapat yang menyatakan berapa sih batas usia generasi X, Y, Z, Alpha dan lain sebagainya. Kalau Z itu kan kebanyakan memang mereka yang rata-rata itu kelahiran 95 sampai 97 lah sampai 2012. Artinya mereka kan memang sedang di masa remaja atau dewasa awal. Kadang-kadang ada kekhawatiran yang terkait dengan tugas perkembangan mereka. Jadi misalnya mereka ini di usia yang sudah seharusnya misalnya lulus studi, sudah bekerja, sudah berkeluarga, dan kekhawatirannya biasanya di seputar itu. Jadi apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya anxiety itu tuh belum mencapai ketenangan gitu ya Teh, bisa dikatakan seperti itu. Nah biasanya nih Teh, apa aja sih yang membuat Gen Z ini sering mengalami kecemasan? Yang membuat mereka sering merasa cemas itu sebenarnya ya ketika mereka misalnya melihat orang lain, misalnya melihat adanya kondisi orang di sekitar mereka, kondisi lingkungan di sekitar mereka. Mereka merasa misalnya tidak bisa sama dengan yang lain, membandingkan diri dengan yang lain misalnya, atau
mereka pernah merasa gagal di satu hal, sehingga mereka juga cemas di kemudian hari juga akan merasa seperti itu. Atau memang ada permasalahan-permasalahan pribadi, terus kemudian mungkin ketidakberhasilan dalam mencapai sesuatu, atau sekedar memang membandingkan kondisi diri dengan orang lain yang meskipun sebenarnya tidak negatif, tapi ketika ada apalagi sekarang generasi Z itu kan generasi yang mereka sangat dekat dengan sosial media ya. Betul. Sosial media itu sangat ada dua sisi, positifnya banyak banget, tapi linear negatifnya juga ternyata juga banyak. Jadi salah satunya adalah ketika mereka punya akses yang sangat mudah untuk melihat bagaimana kehidupan orang lain, kehidupan lingkungan. Nah, sedikit banyak, bahkan mungkin saya bisa bilang agak banyak ya, yang bisa menjadi membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu isu di mana mereka merasa insecure dengan dirinya, muncullah kecemasan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti tandanya Gen Z ini tuh lebih rentan ya, lebih rentan mengalami kecemasan gitu ya. Betul. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih teknik mengatasi stres atau yang kita sebut sebagai coping stress untuk mencapai well-being gitu? Oke, coping stress itu sebenarnya pada dasarnya kita harus bisa membuat lebih seimbang antara kecemasan-kecemasan yang kita alami agar tidak terlalu menjadi lebih kuat, cemasnya tidak mendominasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Harus diimbangi dengan hal-hal yang memang membuat kita bisa lebih berpikiran positif, membuat kita bisa lebih rasa secure dan lain sebagainya. Banyak hal sebenarnya. Jadi seperti salah satunya adalah dengan misalnya ya kayak meditasi misalnya, terus kemudian relaksasi, berpikiran positif tentang diri kita, melakukan hal-hal yang kita senangi dan tidak fokus pada hal yang membuat kita cemas. Jadi artinya misalnya kita mencemaskan satu hal, misalnya pencapaian misalnya teman aku sudah lulus kuliah, aku belum. Jangan fokus dengan misalnya apa yang sudah dicapai orang lain. Apa yang dicapai orang lain itu bisa menjadi gambaran. Oh oke, berarti bisa ya lulus dan lain sebagainya. Tapi kita balik lagi ke kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita rencanakan, mengevaluasi diri dan lain sebagainya. Dan melakukan hal-hal yang kita menyenangkan itu sebenarnya juga menjadi hal yang bisa meningkatkan rasa secure diri kita terhadap rasa secure kita gitu ya, menjadi tidak insecure lagi. Sebenarnya melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti hobi dan lain sebagainya, secara psikis, secara spiritual, secara fisik, seperti fisik misalnya olahraga, melakukan hobi, doing arts, seni, menyanyi, dan lain sebagainya, melukis. Kalau psychological misalnya sharing dengan teman, sharing dengan orang yang kita percayai, itu bisa juga dari keluarga ya. Jadi ketika kita punya satu orang di keluarga kita yang memang kita feel secure untuk banyak cerita sama mereka, jadi sharing is caring itu benar banget ya. Jadi kita sharing sama orang, dan kemudian sebetulnya secara spiritual sebenarnya ketika kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, itu sebenarnya juga bisa membuat rasa psikologis kita tuh tenang, seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa kecemasan itu. Gitu. Oke, nah tadi kita sudah membahas nih Teh berbagai cara untuk mengatasi stres itu sendiri. Namun kan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal itu sendiri kita perlu memahami atau mengetahui bagaimana sih cara emosi kita bekerja seperti itu. Betul. Menurut Teteh seberapa penting sih regulasi emosi dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan? Penting banget, penting. Jadi gini. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau misalnya dikatakan seperti mudah gitu ya, regulasi emosi gitu ya. Tapi memang melakukannya itu bukan satu hal yang semudah itu, artinya berproses. Sebenarnya dengan bagaimana kita menilai situasi gitu ya, kita menilai situasi di lingkungan, menilai masalah, kita punya appraisal, ini masalahnya seperti apa ya gitu. Sebenarnya masalahnya di mana? Karena kadang pada diri seseorang itu tidak bisa menilai, oh masalahnya adalah di area A, oh masalahnya di area B. Kadang-kadang seseorang itu lebih fokus pada perasaannya, bukan pada masalahnya. Jadi ketika kita bisa melakukan penilaian,
oh masalahnya di area tertentu, lalu apa ya solusinya? Dipikirkan dengan logika, dengan tidak mengedepankan perasaan atau emosi, dengan juga memikirkan bagaimana reaksi kita terhadap masalah tersebut, dampaknya pada lingkungan. Itu dinamakan regulasi emosi. Jadi bagaimana kita mengatur keadaan emosi kita, tidak mendominasi, lebih menggunakan akal, pikiran, logika, rasio untuk menyelesaikan satu masalah, itu hal yang amat penting. Tapi memang kita kan manusia ya, tidak mungkin lepas dari perasaan dan emosi. Tidak masalah ketika kita pertama kita merasa sedih, bingung, dan emosi itu berkelut dalam diri kita, it is okay, tapi jangan terlalu lama. Durasinya jangan menjadi dominan pada emosinya. Setelah itu kita harus regulate dan mencoba untuk menyelesaikan sesuai dengan apa masalahnya dan bagaimana solusinya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk meregulasi emosi. Betul. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya tadi cara mengatasi stres, terus regulasi emosi. Nah, sebenarnya kalau untuk bagaimana sih cara mengatasi kecemasan itu sendiri gitu? Oke. Ya, mengatasi kecemasan itu sebenarnya yang pertama kadang-kadang kita itu belum atau lupa mengidentifikasi apa penyebab cemasnya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini yang menyebabkan cemas apa. Nah, itu sebenarnya memang perlu ketenangan diri ya untuk memikirkan ini masalahnya di mana. Bahkan mungkin ketika kita ingin mengidentifikasi perlu ngobrol sama orang. Tadi ketika kita sharing sama orang yang kita percaya, kita tukar pikiran, itu akan membantu kita untuk identify masalahnya sebenarnya di mana. Ketika kita sudah tahu permasalahannya di mana, setelah itu kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Artinya kalau misalnya dia punya permasalahan, merasa tidak nyaman dengan lingkungan sosial, merasa tidak aman dengan lingkungan sosial, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa solusi atas hal tersebut? Kalau misalnya memang teman-teman merasa belum mampu untuk menyelesaikannya sendiri, dengan berbagi dengan orang lain, berbagi dengan keluarga yang lebih tua usianya, berpengalaman yang lebih nyaman, atau misalnya dengan konselor, dengan psikolog, dan lain sebagainya. Ketika sudah mengetahui apa permasalahannya, kemudian ditemukan pula solusinya seperti apa. Setelah itu adalah menjaga sebenarnya kecemasan, emotional discomfort, dan lain sebagainya, itu secara manusiawi kita punya potensi untuk melawan. Jadi artinya adalah pemikiran-pemikiran kita, kita berbicara dengan diri kita gitu ya, bahwa masalah memang ada, tapi kemudian harus dipikirkan bahwa setiap masalah akan ada solusinya, tapi kita berarti harus mencari solusinya seperti apa. Artinya dari cara berpikir kita pun kita harus yakin bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Setelah itu kita beraksi nyata dengan mencari solusinya seperti apa, dan tidak memikirkan terlalu berlebihan pada, kalau kata orang zaman sekarang, overthinking ya. Maksudnya betul. Si overthinkingnya itu kita blok, karena bagaimanapun kita tuh sebenarnya bisa loh. Oke, itu kita udah tidak usah kita pikirkan, karena energi kita itu akan sangat bermanfaat untuk memikirkan hal-hal lain dibanding memikirkan hal-hal yang buruk. Setelah itu kita juga dibantu dengan bagaimana kita melakukan relaksasi tubuh, relaksasi psikologis, terus kemudian sebenarnya cara mengatasi, ada loh salah satu cara mengatasi perasaan tidak nyaman itu kalau kayak 911 gitu ya. Jadi kita tarik nafas panjang, take a deep breath gitu ya. Tarik nafas panjang itu relaksasi pernafasan, relaksasi otot. Itu sebenarnya juga bisa membuat stres kita rilis. Penanganan pertama. Nah setelah itu, karena ketika kita secara fisik kita sudah tidak tegang, sudah tidak stres gitu ya, itu akan berpengaruh kepada psikologis kita, sehingga kita melakukan relaksasi dan lain sebagainya gitu ya, itu akan membantu tubuh kita lebih tenang, sehingga pemikiran kita pun tenang, sehingga kita berpikir untuk solusi, berpikir positif itu akan cenderung lebih mudah dibanding kita keep dengan kondisi tension tadi, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu adalah penutup atau pertanyaan terakhir dari kita untuk podcast kita kali ini ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Tiffany yang sudah berkenan untuk datang ke sini untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Seperti itu, teman-teman. Sama-sama. Iya.
Nah, tadi kita telah membahas mengenai anxiety dari sudut pandang psikolog. Di sini kita sudah mendatangkan langsung nih Duta Genre Jawa Barat yang termasuk generasi zilenial. Di sini ada Ananda Nashwa nih. Halo, apa kabar? Halo, Teteh. Alhamdulillah, Halo baik semuanya. banget, teman-teman. Alhamdulillah, baik nih ya Alhamdulillah, hari baik. ini. Nah, Ananda Nashwa ini kan termasuk generasi zilenial nih. Nah, biasanya kecemasan seperti apa sih yang dirasakan oleh Gen Z gitu? Oke, bahas Gen Z nih ya. Iya. Jadi teman-teman perlu tahu kalau misalnya Jawa Barat ini kan penduduknya ada 50 juta gitu. Nah, 27,88% atau sekitar ya kurang lebih 13 juta itu Gen Z itu. Salah satu dari kita ini merupakan generasi zilenial yang memang kita tumbuh dan berkembang itu bersamaan dengan digitalisasi gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kecemasan gitu ya, ataupun hal-hal yang memicu, yang menjadi faktor biasanya Gen Z itu kenapa gitu. Kalau misalnya dari POV aku sendiri nih ya, aku sekarang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Banyak sekali hal-hal yang memang menjadi permasalahan gitu, khususnya terkait dengan kecemasan. Atau misalnya aku ingin meng-highlight terkait dengan kalau misalnya kita tuh sering dipengaruhi sama pendapat orang lain gitu. Nah, kita sering terpengaruh kalau misalnya kita tuh harus sesuai dengan ekspektasi orang lain. Nah, kemudian kalau di ruang lingkup aku juga di mahasiswa kan kita tidak berteman hanya satu daerah aja, tapi berbagai daerah, jadi banyak anak rantau gitu. Termasuk aku pun sendiri itu adalah anak rantau ya. Dan kecemasan yang biasanya dialami itu seputar kesehariannya gitu, makannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya ada cucian juga itu menjadi satu pemikiran gitu yang pada akhirnya itu menjadi salah satu hal yang menjadi kecemasan kalau kita sebagai seorang Gen Z gitu. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ya sebagai siswi yang masih duduk di kelas 12 SMA gitu. Kalau misalnya tadi kan kita udah dengar dari POV-nya seorang Ananda yang notabene-nya sebagai mahasiswa gitu kan dan anak rantau juga. Anak rantau homesick Jadi, juga iya, tuh. betul. Kalau misalnya anak SMA kan kita belum sampai ke sana ya mikirinnya kayak misalnya keseharian kita cucian kayak gimana, masak kayak gimana, bahkan uang jajan pun kita masih minta ke orang tua gitu kan. Jadi kita belum sampai ke kompleks kompleks banget gitu permasalahan yang sampai dialami sama Kak Ananda ini gitu ya. Okay. Kalau misalnya dari segi anak SMA sendiri sih aku lebih banyak dan teman-teman yang aku rasain juga gitu kalau misalnya kita itu mengalami kecemasan dimana kalau misalnya kita nggak nyaman nih sama ruangan kelas, nggak nyaman sama teman-temannya. Kita kan kenal banget sama yang namanya circle-circlean. Nah, kadang kan circle ini ada yang baik, ada yang toksik juga ya. Gimana kalau misalnya yang toksik tuh mempengaruhi yang namanya suasana kelas juga. Apalagi kalau misalnya ada guru yang kemudian gitu kan, itu bakal bikin kita cemas banget karena ini gimana nih kalau misalnya kita nggak nyampe si pematerian itu masuk kita gitu kan. Terus kalau misalnya ada ulangan dadakan, terus juga tugasnya numpuk, prakteknya numpuk segala macam, wah udah itu mah cemas banget, stres banget ujung-ujungnya. Ternyata seperti itu ya kecemasan Iya, yang bisa betul. dialami oleh Gen Z. Yes. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalnya Gen Z ini tuh lahir di era perkembangan teknologi yang pesat. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, seberapa penting sih peran media sosial dalam mempengaruhi kesehatan mental ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya seberapa penting itu penting banget Penting ya. banget Soalnya sih, kan iya. kita bener banget tadi kita tuh hidup di era digitalisasi, Iya. di mana kita juga suka belajar nih yang namanya literasi digital, terus bijak dalam menggunakan media sosial. Itulah kenapa teman-teman semua kita itu harus bijak menggunakan media sosial karena ya teh ya sekarang mah kan banyak banget yang namanya cyberbullying di media sosial. Kita setiap lihat Instagram, misalnya lihat TikTok, lihat komentar, wah langsung kayak kok ini mah kayak gini ya komentarnya gitu kan, bikin sakit hati segala Iya. macam, bikin overthinking. Terus juga kita kalau misalnya lagi kenapa-napa gitu kan kita larinya juga ke media sosial kayak misalnya lagi putus sama si doi lagi galau kita tuh pasti ngepostingnya di SG atau enggak di SW gitu kan. Jadi sebenarnya media sosial ini tuh selalu berdampingan sama diri kita dan kalau misalnya kita nggak bijak dalam menggunakannya ya kita juga dapat sesuatu yang negatif juga ke diri kita. Makanya kenapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial teman-teman. Yes, benar banget. Makanya kalau misalnya ngomongin Gen Z tuh kalau sama media sosial kita sering ada disebut yang namanya istilah digital native gitu. Yes, betul. Cakap digital itu istilah yang sering diberikan ke anak-anak Gen Z gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sepakat banget tadi ya Teh Hawa. Dan kalau misalnya dari aku lebih dipersingkatnya itu adalah
kalau misalnya dulu nih, orang zaman dulu, orang generasi-generasi milenial gitu, entah itu orang tua kita atau kakek kita, ketika mereka sedang dihadapkan pada suatu permasalahan yang menimbulkan kecemasan, yang mengganggu kesehatan mental ataupun menjadikan diri kita ini stres, ya udah gitu, cukup hanya untuk konsumsi diri pribadinya dan orang-orang sekitar mungkin ya, karena untuk bisa sebagai mencurahkan isi hatinya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak Gen Z, tadi udah sempet disinggung, kita kalau misalnya lagi stres, lagi galau gitu, larinya ke media sosial Iya, ya. betul. Tapi Curhat justru terkadang ketika kita mencoba untuk mencari sebuah pelarian ke media sosial, malah kebalikan gitu yang dihadapinya. Ketika kita ke media sosial, kita akan disuguhkan beribu-ribu foto dan juga video kebahagiaan orang lain ataupun pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Pada akhirnya itu jadi mempengaruhi kembali gitu terhadap suasana hati kita. Pada akhirnya kan standar keberhasilan seseorang diukur oleh standar apa yang kita lihat di media sosial Iya, gitu. betul. Kayak gitu, jadi sangat berpengaruh Jadi sih. ujung-ujungnya insecure juga Insecure ya juga ngeliatnya. gitu. Nah, itu Nambah-nambah bagaimana aja. pengelolaannya tadi, literasi digital Betul. gitu. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya nih di sosial media kalau Gen Z tuh ngerasa stres sedikit langsung healing. Oke. Nah, kalau Oke. Nanda Najwa nih sebagai perwakilan dari Gen Z, Haha. gimana sih cara ngatasinya kalau lagi ngerasa cemas atau overthinking seperti itu? Oke, wow, cara mengatasinya nih. Nah, kayaknya kita akan highlight dulu secara umumnya gitu ya. Boleh, Karena boleh. kita di genre belajar nih, Teh. Kita ada yang namanya modul pegangan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Itu kita ada modul namanya upgrade tentang kita. Nah, di situ tuh kita ngebahas 10 life skill yang harus dimiliki oleh remaja. Betul. Dan di mana salah satunya ini adalah mengatasi stres gitu. Nah, stres ini kita tahu kalau misalnya merupakan sebuah kondisi di mana fisik ataupun psikis ataupun mental ini sendiri itu dia pada akhirnya kalau misalnya lingkungannya ada yang berubah, kita harus menyesuaikan dengan hal tersebut gitu, dengan perubahan tersebut. Jadi cara-caranya sebetulnya teman-teman lebih kepada menguraikan apa yang menjadi pemicunya, faktor-faktornya. Kita ada metodenya, kayak kita bikin lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Apa sih yang bikin teman-teman stres di sekolah, di lingkungan keluarga, gitu. Kemudian di masyarakat. Nah, begitupun kita sendiri yang menentukan solusinya. Kalau misalnya kita tahu masalahnya apa, nah biasanya kita akan menemukan sendiri jawabannya, gitu. Karena terkadang jawaban terbaik itu bukan dari orang lain, gitu. Tapi kita sendiri pada akhirnya perlu untuk mengelola diri, apa yang menjadi controlling diri ketika dihadapkan pada suatu permasalahan Betul gitu. banget. Gitu sih. Nah, kalau misalnya itu secara umumnya gitu. Secara umum. Tapi kalau misalnya ngomongin soal dari materi genrenya itu sendiri, sebenarnya genre juga punya program yang selain dari pegangan tadi modul tentang kita, itu juga ada program yang namanya olah rasa. Oke. Nah, olah rasa ini juga sama fokusnya ke kesehatan mental remaja pemuda Indonesia gitu kan. Dan juga di olah rasa ini sebenarnya tuh ada banget kayak disediakan salah satu ruangan atau mungkin kayak Zoom meeting dan lain sebagainya, itu disediakan untuk teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang mau curhat gitu, yang mau konseling, itu disediakan secara gratis gitu, dan juga didampingi oleh teman-teman yang emang benar-benar paham soal kesehatan mental itu. Nah, karena kalau misalnya menurut aku dan yang aku pelajari dari olah rasa ini sendiri tuh, dimana kalau misalnya jiwa dan raga yang sehat itu adalah buah manis dari pikiran kita yang sehat juga gitu. Jadi kalau misalnya pikiran kitanya udah overthinking, udah negatif, pasti ada aja gitu kan, kayak misalnya GERD, terus juga MAS, segala macam, pasti tubuh kita juga merasakan gitu kan, kalau misalnya pikiran kitanya lagi nggak baik-baik aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari cara aku sendiri nih, aku buat mengatasi yang namanya kecemasan kayak gitu tuh, aku biasanya ngehadapinnya dengan cara hadapi, atasi, lupakan. Nah, jadi kita tuh harus menghadapi, kita juga harus mengatasi, tapi kalau misalnya udah diatasi, udah dihadapi, kita juga harus melupakan, karena masih banyak hal-hal besar yang harus kita hadapi ke depannya kayak gitu. Oke, wow, itu secara pribadinya gitu. Jadi sebetulnya aku punya khusus juga kalau misalnya aku sedang mengalami stres gitu ya, ataupun kecemasan. Terkadang kalau misalnya aku sendiri itu lebih kepada aku nyari orang banyak gitu. Jadi aku gak boleh sendiri sebetulnya. Pada akhirnya aku setidaknya kalau misalnya aku gak ketemu sama teman-teman aku pergi keluar untuk melihat keramaian. Setidaknya apa yang menjadi pemicu stres itu setidaknya terlupakan gitu. Ya, untuk bisa meredam, untuk pada akhirnya aku bisa menerima sesuatu yang memang mungkin pada akhirnya
itu di luar kendali kita gitu. Jadi perlu untuk kalau misalnya kita juga, aku juga sering kalau misalnya lagi stres tuh meluapkan keluh kesah gitu. Jadi jangan sampai dipendam sendiri gitu. Ataupun cara-cara lainnya kayak semacam olahraga ataupun tidur, beli makanan-makanan kesukaan That's gitu. right. Ya kan, itu bisa memperbaiki mood. Iya betul banget. Soalnya Kayak kan gitu. kalau misalnya lihat dari masalah tadi kangenan, Mm-mm. kita tuh kadang kalau misalnya lagi sendiri itu Mm-mm. malah bukannya bikin kita nyaman, bikin kita makin tenang, tapi malah makin kepikiran gitu kan karena makin sendirinya kepikiran. itu. Betul. Betul kan? Gitu sih. Iya, bener banget ya, Hawa. Oke. Itu ya ternyata. Nah teman-teman nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung Oke. episode podcast kita kali ini. Wow. Semoga Ah. mungkin segitu saja untuk episode podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Sobat BKKBN dan teman bahagia semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Gak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ana Terima kasih dan juga Najwa Teteh. Terima kasih sudah juga. meluangkan waktunya gitu bergabung dengan kita bahas mengenai anxiety. Oke. Yes. Bagi kalian generasi zilenial yang sedang mengalami anxiety, jangan khawatir sendiri ya, karena Satya Gatrasa Uyunan ini memiliki layanan konsultasi atau konseling secara gratis yang bisa kalian akses dengan mudah. Teman-teman bisa langsung cek atau bisa langsung juga hubungi hotline yang tertera di deskripsi. Seperti itu. Jangan lupa nantikan episode-episode podcast selanjutnya yang gak kalah menarik dan seru untuk dibahas. Jadi Betul. pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan notifikasi untuk episode selanjutnya. Salam BKKBN, berencana Rencana itu itu keren. keren. Salam genre. Salam. Podcast berkesan. Berencana itu keren pisan.